Sebagai ahli supranatural, narasumber malam ini akan menceritakan pengalamannya tentang hal gaib yang pernah dialaminya. Beliau mengaku telah diberikan kelebihan seperti indigo dan juga mampu mengobati pasien yang terkena gangguan mistis. Setelah dia mandi bunga itu, keanehan itu muncul. Saya lihat pakai mata batin saya ya mas, dia sudah bersisik. Jadi sudah mukanya ini sudah bersisik sampai ke pipinya makan. Jadi ritualnya pertama dia makan bunga dulu. Pasien datang kedua dia mandi bunga. Nah ketiga ini lengkap. Dia harus makan, dia harus mandi bunga, dan dia harus telan itu mas. Dan dia sudah telan. Setelah itu di sana perilakunya jadi aneh mas. Jadi kasar. Jadi jiwa kemanusiaannya ini jadi berkurang. Dia bunuh orang gitu. Panjatkan doa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan untuk kesembuhannya, dan alhamdulillah sembuh. Gak berapa lama, selang 1,5 bulan, pasiennya dia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlogger Dadakan. Dan pada malam kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai ahli spiritual atau pengobatan alternatif. Sebelum kita memperkenalkan narasumbernya, silakan kalian like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita memperkenalkan narasumber kita pada malam ini. Selamat malam Mbak. Selamat malam mas. Dengan Mbak siapa? Saya biasa dipanggil Mbak Eni. Eni. Iya. Mbak Eni. Betul. Oh iya. Ya. Sebagai apa Mbak? Saya biasa dia spiritual mas, atau ahli kebatinan lah. Berhubungan dengan pengobatan atau? Iya, berhubungan dengan pengobatan alternatif ya kalau begitu. Biasanya yang sering diobati itu dalam bentuk apa? Ataukah penyakit dalam? Apa yang berbau-bau dengan mistis? Iya, yang biasa saya obatin itu atau yang biasa minta tolong itu berbau mistis ya mas. Karena Mistis kan, ya? ya kebatinan itu kan larinya ke spiritual, itu larinya ke mistis kebanyakan. Oh gitu ya? Ya, Mbak ini bisa langsung diceritakan. Oke. Saya ada dipanggil ke daerah Sumatera ya, Sumatera Utara tepatnya mas. Waktu itu ada kasus yang dia bekerja di tempat kayak spa kusuk gitu, perempuan ini ya, karyawannya ini, perempuan ini. Nah ada salah satu pelanggannya itu setiap datang itu selalu minta dia yang pegang gitu, tapi selalu sama dia disuruh makan bunga dulu gitu ya. Sama pasien ini, orang yang pegang badannya ini yang kusuk dia itu disuruh makan bunga mas. Nah datang pertama biasanya bunga kantil lah, melati lah, berbeda-beda, tapi intinya dia selalu disuruh makan bunga. Itu hari pertama. Terus 2 minggu dia datang lagi. 2 minggu dia datang lagi. Dia bawa bunga lagi mas. Kali ini dia disuruh mandi dulu pakai bunga itu, ya. Disuruh mandi dulu. Tapi setelah itu, setelah dia ikutin yang diminta pasien itu, dia dapat uang banyak. Maksudnya dapat tips gitu. Selain memang dia bayar administrasinya per jam kan. Tapi dia selalu dapat uang lebih gitu, bahkan uangnya itu bisa dibilang nominalnya
nggak ini 2-3 kali lipat sampai 4 kali lipat dari yang harus dia bayar gitu tips. Biasanya kan tips 500 gitu ya. Dia biasa dapat 2 juta, 3 juta gitu Mas. Asalkan ya itu setiap pasien ini datang dia selalu bawa bunga untuk dimakan gitu. Sambil cerita gini, kamu sudah jadi pilihan putri loh. Dia sebut-sebut putri gitu ya. Sudah jadi kesayangan putri. Setelah dia mandi bunga itu, keanehan tuh muncul, seperti badannya gatal-gatal gitu, seperti dia itu kepanasan badannya, gatal-gatal, kepanasan, emosi tidak stabil, mimpi-mimpi buruk begitu Mas. Akhirnya adiknya punya inisiatif, tahu nomor saya, teleponlah saya datanglah ke daerah Sumatera itu. Saya lihat pakai mata batin saya ya Mas, dia sudah bersisik. Jadi sudah mukanya ini sudah bersisik sampai ke pipinya Mas. Dan dia ketemu saya itu, jadi dia kayak mau ngeglosor kayak ular gitu, kayak mau ngeglosor-glosor di lantai, kayak mau meliuk-liuk, tapi dia tahan. Jadi dia tahan kesakitannya agar dia selalu normal lah pada waktu itu pas ketemu saya itu. Dia kayak udah mau mendesis, udah mau menjerit, jadi keluarlah apa yang di luar kemauannya atau di luar kesadarannya itu, tahu-tahu dia berbuat seperti itu gitu. Nah pada waktu saya sampaikan, waktu itu orang tuanya juga datang Mas, karena ini ya saya nggak mau terjadi sesuatu dan saya nggak mau dalam mengobatin ini itu ngawur, itu saya nggak mau. Pasti ada orang tuanya, seenggaknya ada saudaranya lah yang melihat kalau tidak ada penyimpangan dalam pengobatan itu gitu. Dan jadi saya melihat itu badan dia itu sudah bersisik dan sisik itu hitam gitu ya. Sedangkan pasien ini yang selalu bertemu dia ini selalu memberikan image ke dia kalau ini putri dari Laut Selatan. Yang dibilang putri itu si pasiennya atau yang ngobatin? Pasiennya bilang ke yang ahli kusuk ini bahwa dia itu sudah jadi kesayangan putri dari Laut Selatan. Padahal nih Mas, mohon maaf ya, setahu saya ya, yang di Laut Selatan ini sisiknya nggak berwarna hitam gitu, dan itu warnanya hitam gitu lah. Dan setelah itu saya sudah sampaikan kalau ini tidak wajar, sakit gatal-gatal panas ini yang dia sudah berobat ke dokter, tapi dokter kulit malah, tapi tidak sembuh juga. Dia juga sudah berobat lah ke alternatif, tapi semakin pasien itu kalau datang dia juga nggak bisa nolak gitu Mas. Nah, dan terakhir nih ya, sebelum saya obatin nih, pasien itu minta dia untuk telan intan kalau nggak salah. Ada dia bawa 3 intan kecil-kecil dan dia sudah telan gitu. Selain dia makan, jadi ritualnya pertama dia makan bunga dulu, pasien datang kedua dia mandi bunga, nah ketiga ini lengkap, dia harus makan, dia harus mandi bunga, dan dia harus telan itu Mas, dan dia sudah telan. Jadi pas ketemu saya itu bentuknya sudah sempurna, sudah bersisik gitu. Jadi dia tahan tuh ya desis, dia kan kalau ular bagaimana sih, ular nggak bisa bohong kan. Mungkin dia ketemu saya pun juga nggak mau gitu. Jadi dia mendesis atau mungkin dia mau melakukan perlawanan dengan si orang ini, si cewek ini, si ahli kusuk ini yang sudah dikasih, atau intinya dia mau ditumbalkan sama pasiennya sendiri. Jadi intinya mau ditumbalkan Mas. Jadi setelah itu dengan kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan bersama-sama di situ. Ada satu doa yang saya panjatkan untuk memang lepas yang seperti itu, gitu. Saya kupas Mas, saya kletek gitu ya, saya kupas gitu. Dia menjerit sakit. Jadi orang nggak tahu, padahal saya cuma kupas biasa gitu. Tapi kan orang nggak tahu saya kupas apa itu. Ya saya kupas kelotok Mas semuanya, mukanya, tangannya gitu, saya kelotokin semuanya. Sampai selesai, dia nggak kesakitan. Terus, dan tahu nggak Mas yang terjadi apa sama pasiennya ini yang mau menumbalkan dia? Nggak lama dia meninggal.
si pasien. Iya. Jadi ya kalau ini kan nggak benar ya Mas. Jadi dia pun pola hidupnya juga nggak benar. Tahu kehidupan bebas lah gitu. Senang lah berganti-ganti pasangan. Senang berganti pasangan. Senang dengan ikatan di luar nikah lah gitu. Aneh aja gitu. Tapi rezeki dia banyak gitu. Dan intinya dia mau ditumbalkan pasien tersebut gitu. Begitu kita selesai memohon, panjatkan doa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan untuk kesembuhannya, dan alhamdulillah sembuh. Gak berapa lama, selang 1,5 bulan pasiennya dia meninggal. Seperti itu. Itu salah satu ini aja, salah satu yang bisa kita bagikan ya, bahwa kalau kita ingin rezeki yang lebih, harusnya kita juga harus berpikir logika. Kalau kita disuruh apa-apa yang di luar logika, kita harus bisa nolak. Pasti Tuhan kasih rezeki yang lain lah. Karena dengan memakan bunga itu kan sudah logikanya sudah nggak wajar Mas, ya kan? Dan kita dikasih uang dengan berlebih, tapi harus melakukan apa yang diinginkan orang lain yang tidak wajar itu. Kita harus tahu lah gitu. Jangan-jangan nyawa kita lagi nanti yang ini. Toh terbukti kita bebas dari ikatan ditumbalkan itu, orangnya meninggal gitu. Itu salah satu yang ada di Sumatera Utara. Ada lagi Mas yang di daerah Gunung Kidul. Kalau ini kan dia korban. Kalau ini pelaku dan korban. Jadi gini, dia terlilit hutang Mas. Yang di laki-laki ini yang di Gunung Kidul ini. Iya, dia terlilit hutang Mas, sampai dia nggak punya apa-apa lah, sampai begitulah intinya. Akhirnya Mas, dia melakukan ritual sendiri. Tapi dia datang tuh di daerah hutannya itu di daerah Solo, ya tepatnya itu. Dia di situ diantarlah juru kunci lah di situ ya. Dan dia melakukan ritual itu, tumbal itu, tetapi dia nggak serahkan jiwa orang lain. Jadi dia sendiri, dia pinter Mas logikanya, nggak nyerahkan anaknya, nggak nyerahkan istrinya, tapi dia nyerahkan diri sendiri itu. Nah setelah dia ritual itu, dia pulang Mas, dia merantau bawa anak istrinya ke daerah Lampung kalau nggak salah.